Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa Ramadan bagian yang ketiga, yaitu tentang syarat wajib dan sahnya puasa. Yang merupakan syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama adalah baligh, kemudian mampu melaksanakan puasa, yang ketiga menetap, artinya dia tinggal tidak bepergian. Balik adalah merupakan salah satu dari syarat wajib puasa. Yang maksudnya di sini adalah bahwa anak yang belum mencapai balik, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah as-sabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia dewasa. Wan naimi hatta yastayqidha. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnuni hatta yafiq. Kemudian yang tiga adalah orang gila sampai dia sadar. Ini menunjukkan bahwasanya 3 orang ini mereka tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kewajiban. Akan tetapi wajib bagi orang tua kaitannya dengan anak yang kecil memerintahkan putranya yang sudah tamyiz, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, untuk melaksanakan puasa sebagai latihan dan dipukul ketika sudah berumur 10 tahun seperti halnya sholat. Kemudian yang kedua adalah yang merupakan syarat wajib puasa adalah mampu melaksanakan puasa. Yang maksudnya adalah tidaklah diwajibkan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti orang yang sudah sangat tua atau orang yang sakit. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya untuk membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Dan kaitannya tentang hal ini ada hukum tentang permasalahan ini. Yang pertama adalah seperti orang yang sakit yang bisa disembuhkan, maka ini boleh dia tidak berpuasa tapi mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang kedua adalah orang sakit yang tidak bisa disembuhkan, maka kaitannya dengan hal ini boleh dia tidak berpuasa dan membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sangat tua, maka boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkannya. Permasalahan yang keempat adalah terkait dengan ibu hamil dan menyusui. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini antara apakah membayar fidyah atau mengqadha. Ibnu Abbas berpendapat bahwa dalam permasalahan ini cukup membayar fidyah saja. Hal ini sebagaimana yang beliau sampaikan, rukhisa lisyaikhil kabir wal ajuzil kabirah fi dzalika wa huma yutiqanis shaum. Untuk orang tua yang sudah tua sekali, tua renta, maka diberikan keringanan dalam hal ini. Sementara mereka berat dalam melaksanakan puasa, ayyuftira insya'a, dia untuk berbuka atau tidak berpuasa apabila dia menghendaki. Wa ayyut'ima kulla yaumin miskinan, kemudian memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Wala qada'a alaihima, maka dia juga tidak ada qada, mengganti puasa. Tsumma nusikha dzalika fi hadhil ayah,
Kemudian ini dihapus dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa thabata lisy-syaikhil kabir wal ajuz al-kabirah, maka hukum bagi orang tua yang tua renta ini akan dia tetap. Lidza kana la yutiqanis shaum, oleh karena itu seorang tua renta dan juga wal hubla wal murdi', kemudian wanita yang hamil ataupun menyusui, idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan, apabila mereka khawatir akan bahaya yang dia dapatkan, maka boleh dia berbuka, artinya tidak berpuasa, kemudian memberi makan setiap hari seorang miskin. Artinya apa? Cukup membayar fidyah. Ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang merupakan syarat wajib puasa adalah menetap. Artinya bahwa seorang musafir tidak wajib baginya untuk berpuasa, tapi hendaknya dia mengqadha atau mengganti hari yang dia telah tinggalkan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man kana minkum maridun." Maka barang siapa di antara kalian sakit au ala safarin, atau dia sedang bepergian, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dia mengganti sejumlah hari yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Lalu mana yang lebih utama bagi seorang musafir? Di sini ada beberapa rincian, beberapa kondisi antara mana yang lebih afdal bagi seorang musafir. Kondisi yang pertama, jika dia berat untuk berpuasa, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana yang dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di safarnya, fara'a zihaman, beliau melihat ada orang yang ramai berdesak-desakan. Wa rajulan qad zullila alaih, dan beliau melihat seorang yang sedang dinaungi. Faqala ma hadza, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Faqalu shaimun, mereka mengatakan ini adalah orang yang sedang berpuasa. Faqala laisa minal birri as-shaumu fis safar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri as-shaumu fis safar, tidaklah sebuah kebaikan puasa dalam kondisi bepergian. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berpuasa dalam safar dan ternyata itu kok berat untuk dilaksanakan, maka lebih utamanya dia untuk tidak berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua, yaitu apabila ketika safar itu tidak memberatkan dirinya untuk berpuasa, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Darda, beliau pernah berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa safarnya. Fi yaumin harin, di hari yang sangat panas. Hatta yadhu'ar rajulu yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sehingga ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panasnya. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa, illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawahah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya memang di saat itu kondisi memang sangat memberatkan untuk berpuasa, sehingga memang
dari beberapa sahabat tidak berpuasa karena merasa berat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Ruwahah merasa itu sesuatu yang tidak memberatkan, maka beliau tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang tidak merasa berat untuk berpuasa ketika safar, maka lebih utama dia untuk berpuasa. Kemudian kondisi yang ketiga adalah apabila seseorang berpuasa akan tapi mendapati kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib untuk tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW ketika kharaja amal fathi ila Makkah, ketika beliau keluar menuju kota Makkah pada tahun Fathul Makkah di bulan Ramadan, fasama, beliau berpuasa hatta balagha qura'al ghamim, ketika beliau sampai di sebuah tempat antara kota Makkah dengan Madinah, ya. Fasaman nas, orang-orang masih berpuasa. Summa da'a biqadahin min ma'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didatangkan segelas air. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaih. Kemudian beliau mengangkat segelas air itu sehingga orang-orang memperhatikannya. Summa syariba. Kemudian beliau meminumnya. Faqila lahu ba'da dzalik. Kemudian setelah beberapa saat ada yang mengatakan kepada beliau, inna ba'dhan nas qad shama. Sesungguhnya sebagian orang mereka masih pada berpuasa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Maka ini menunjukkan bahwasanya afdalnya ketika orang berpuasa tetapi mengalami kesulitan yang sangat berat, maka afdalnya adalah untuk tidak berpuasa. Hal ini menunjukkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian kok mendapati kesulitan yang sangat berat sehingga beliau membatalkan puasanya, dan ternyata ada beberapa sahabat yang masih berpuasa. Kemudian beliau menegur dengan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang durhaka. Kemudian kita masuk pada syarat sah puasa Ramadan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah niat. Niat adalah merupakan syarat sah seorang berpuasa. Dan niat ini dilakukan sejak malam sampai sebelum terbit fajar. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa sebelum datangnya terbitnya fajar, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Jadi boleh kita berniat puasa itu sejak dari malam hari atau malam sebelum fajar itu datang. Artinya ketika kita sahur baru kita niat, maka ini diperbolehkan. Akan tetapi kalau seseorang niat berpuasa setelah fajar, maka hal ini tidak dibenarkan. Misalnya seseorang itu ketiduran, nah, ketika bangun sudah jam 6 pagi, otomatis dia bangun sudah melewati fajar. Kemudian dia belum makan dan belum minum dari jam 6. Kemudian dia meniatkan, saya belum makan minum, saya akan niatkan untuk puasa sekalian, untuk puasa Ramadan. Maka niatnya tidak sah karena tidak dimulai dari sebelum terbitnya fajar. Maka niat ini boleh dilakukan di malam hari atau ketika sahur sebelum terbitnya fajar. Kemudian syarat sah puasa yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz artinya anak yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yaitu tidak sah ya puasa anak yang belum tamyiz.
karena dia belum paham maksud dan tujuan ibadah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah waktu dibolehkan puasa. Ini adalah merupakan syarat sah puasa. Dan maka seseorang ketika berpuasa di waktu yang diharamkan untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Seperti hari Id misalnya. Maka puasanya tidak sah karena itu merupakan hari yang terlarang. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu syarat wajib dan sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Ini merupakan seorang muslim, maka dia wajib untuk berpuasa. Adapun non muslim, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Andaikan dia berpuasa, maka puasanya juga tidak sah karena dia bukan muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal. Nah, orang gila, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang terakhir, suci dari haid dan nifas. Ini adalah orang yang juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Dan andai pun dia pun berpuasa, maka puasanya juga tidak sah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.